Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Video kali ini dibuat sebagiannya untuk menjawab pertanyaan pada komen-komen yang ada di video-video yang sudah diupload, dan sebagian lagi untuk mengupas lebih dalam mengenai cacahan bonggol dan potong pucuk aglonema tanpa akar ya. Jadi cacahan bonggol aglonemanya tanpa akar, pucuknya pun waktu ditanam tanpa akar. Jadi untuk mengetahui lebih dalam dan lebih detail, salah satunya tentang berapa persen sih tingkat keberhasilannya. Lalu pada video-video sebelumnya juga belum terlalu detail mengenai penyiramannya gitu, semestinya bagaimana sih. Dan yang patut diingat bahwa ini semua memang pengalaman saya ya, pengalaman yang memang sudah saya terapkan sebelumnya pun pernah, dan kadang-kadang saya juga masih melakukan ya semacam eksperimen kecil-kecilan lah untuk mengetahui lebih jauh. Oke, kita akan lanjut. Pertama-tama saya akan membahas mengenai persentase hidupnya ya, persentase keberhasilan. Dan untuk awalnya ini persentase keberhasilan potong pucuk aglonema tanpa akar, itu tingkat keberhasilannya berapa persen sih? Nah, di sini ada semua. Jadi sebagian besar yang ada di sini ini pucuk aglonema tanpa akar sama sekali. Saya cuma sisakan bonggolnya itu sekitar ya antara 2 sampai 3 cm lah. Saya sisakan segitu aja. Nah, ini hasilnya setelah sekitar 1,5 bulan ya. Jadi kalau semua ini jumlahnya ada berapa tadi, kalau nggak salah 33 untuk pucuknya, pucuk aglo tanpa akar ini ya. Saya juga gunakan aglonema mayoritas Cochin ya, sebab untuk saat ini yang saya gunakan aglonema Cochin ya, walaupun ada juga di sana Siam Aurora dan jenis lainnya. Jadi kita bisa saksikan bahwa dari sekitar 33 pucuk aglonema tanpa akar ini yang sudah bisa dipastikan hidup, jumlahnya 31, dan yang dia busuk lalu mati ada 2 ya. Satu lagi mana tadi? Ya inilah, saya anggap udah kayaknya tingkat hidupnya ini sudah kecil ya, kemungkinan hidupnya. Jadi ada 2. Baik, dari situ kita ketahui bahwa dari 33 ya pucuk ini cuma 2 yang busuk ya, yang mati. Jadi kalau dipresentasikan 2 dari 33 itu cuma sekitar 6% ya. Sekitar 6%. Jadi yang hidup itu 94%. Jadi tinggi sekali memang tingkat keberhasilan hidup potong pucuk walaupun tanpa akar ini. Dan seperti yang dilihat ya, memang kelihatannya saya asal ya, maksudnya ini kotor begini juga potnya, sebab memang untuk tahap awal ini targetnya bukan membaguskan pohonnya ya, tapi target awalnya bagaimana supaya pohonnya hidup dulu dan memiliki akar yang bagus dulu. Target awalnya itu. Nanti pada target selanjutnya baru kita bagusin deh pohonnya. Itu makanya kelihatan
untuk awal ini ya agak asal dulu. Nah untuk selanjutnya kita bisa cek aja ya, akarnya udah sampai sejauh mana sih, sudah muncul akar belum setelah 1,5 bulan. Yang tadinya pucuk aglonema tanpa akar ya, saya akan ambil acak aja ya. Oke, saya ambil ini dulu. Misalkan Siam aurora ini waktu saya tanam ya betul-betul tanpa akar ya. Kita akan cek, kita buka-buka. Bisa dilihat memang kalau dari atas seolah medianya udah kering ya, bisa dilihat medianya seolah udah kering. Tapi kalau kita buka di bawah sebetulnya dia masih cukup lembab. Nah ini karakteristik tanah. Lalu lihat juga bahwa ternyata ini tidak padat seperti yang kita perkirakan tanah ini. Bisa kawan-kawan lihat semua bahwa masih memiliki rongga. Jadi jangan khawatir bahwa media ini yang saya upload pada video-video sebelumnya itu dianggap terlalu padat. Sekarang kita lihat dia udah muncul akar atau belum ya. Saya juga belum tahu nih udah ada atau enggak. Nah, ternyata sudah mulai muncul akar ya, kecil-kecil. Oke, bisa kelihatan jelas kan? Sudah mulai muncul akar kecil-kecil. Nah, artinya dan bonggolnya ini nggak busuk ya. Jadi memang artinya bisa dipastikan bahwa dia sudah hidup. Nah, itu target selanjutnya adalah bagaimana supaya pohon ini tumbuh bagus. Oke, kita juga akan pilih secara acak pohon lainnya ya. Oke, sekarang dari kocin saya ambil. Saya juga belum pernah bongkar ini, akarnya sudah ada atau belum, tapi kita lihat aja sama-sama. Bisa dilihat bahwa bonggolnya juga nggak busuk ya, keras tuh dia, bonggolnya keras dan akarnya coba. Nah sudah mulai muncul akar juga tuh ya, bisa dilihat. Ini yang pada video-video sebelumnya mengenai media tanam saya katakan bahwa kalau media seperti ini memang akarnya kalau agak banyak bubuk pembakarannya yaitu akarnya agak kecoklatan, tapi dia nggak busuk, dia keras dan kuat ya. Kelihatan jelas. Saya nggak akan ngebongkar lebih banyak lagi, yang penting sudah ada buktinya untuk menjaga supaya jangan terlalu terganggu tanamannya. Nah, kenapa saya juga di sini terkesan asal ya? Alasan selanjutnya selain bahwa karena target awal adalah menghidupkan pohonnya dulu dan menumbuhkan akar, hal lainnya adalah karena ketika kalau kita melakukan potong pucuk tanpa akar, maka daun selanjutnya akan mengecil. Bisa dilihat ini daun tua waktu saya potong. Nah ini daun baru yang muncul, itu daunnya mengecil. Memang kalau sebagian orang ada yang ya udah membiarkan aja daun tuanya ini, daun lamanya ini seperti itu, lalu kalau nanti sudah agak sehat bisa dijual. Kalau saya nggak begitu, saya beda lagi. Saya akan masuk pada tahap selanjutnya, membaguskan tanaman. Jadi nanti untuk daun-daun selanjutnya kalau sudah begini kita bisa, kalau mau diganti medianya dan diganti dengan yang lebih bagus bisa, atau mau ditambahkan sedikit pupuk
atau sedikit juga pupuk-pupuk kimiawi untuk merangsang dan supaya daunnya membesar, itu bisa aja. Walaupun saya jarang sekali menggunakan pupuk-pupuk kimiawi ya. Tapi pada intinya kalau setelah dia mengecil, nanti daun selanjutnya akan membesar. Pelan-pelan dia akan membesar. Dan kalau sudah ada mungkin 3, 4 atau 5 daun, biasanya nanti daun tuanya ini akan saya buang. Jadi kembali pohonnya, pertumbuhan daunnya akan terlihat normal. Dari daun kecil terus membesar, nanti akan seperti itu proses. Sebab kalau misalnya kita jual dalam kondisi daun tuanya besar, daun lamanya ini besar, lalu daun mudanya kok mengecil, kalau orang yang paham itu akan tahu, oh ini pohon pernah dipotong bonggolnya ataupun pernah terjadi masalah di bagian akar atau bonggol. Kalau orang yang paham itu, mereka nggak akan membelinya. Kalau yang paham itu, dan tampilan pohon pun pada sisi yang lainnya akan menjadi jelek tampilan pohon, sebab daun lamanya besar tapi daun mudanya mengecil, jadi akan tidak proporsional. Itu makanya ya nanti daun-daun tuanya ini akan saya buang kalau daunnya sudah lebih baik. Nah, contoh yang paling jelasnya lagi ya ini. Lihat daunnya mengecil ya. Saya ingat sekali waktu dipotong pucuk itu tanpa akar juga, itu cuma saya sisakan 3 daun, bisa dilihat pada video selanjutnya, dan daun mudanya mengecil. Daun mudanya mengecil, jadi bisa dilihat. Nah, begitupun dengan pohon yang ini, nanti semakin lagi banyak tumbuh pohon, tumbuh daun-daunnya, ya daun-daun tuanya ini akan saya buang. Jadi dia akan terlihat bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan cacahan bonggol tanpa akar ya. Nah, ini contohnya. Ini yang saya katakan tadi untuk menjawab juga komen yang muncul. Bisa dilihat. Semua bonggol yang ada di pot ini waktu saya tanam jumlahnya ada 38. Dan yang sudah bisa dipastikan muncul, sudah tumbuh tunas, ada 21. Dan yang sudah dipastikan bonggolnya busuk itu ada 6. Untuk mengeceknya ya mudah aja ya. Kalau kita coba tekan sedikit bonggolnya, ini akan ketahuan busuk. 1. Nah, kalau yang belum tumbuh tunas, walaupun dia belum tumbuh, tapi kalau kita tekan dia keras. Nah, ini walaupun belum tumbuh tunas, biasanya nanti pun akan tumbuh, lama-lama tetap akan tumbuh. Nah, ini kalau ini ketahuan ini udah busuk. Nah, ini walaupun belum tumbuh tunas sama, nanti pun pelan-pelan akan tumbuh. Nah, ini juga nih yang sudah busuk. Tuh. Dan yang sudah dipastikan hidup dan tumbuh tunas semua ada 21 dari 38 total. Tapi sekali lagi, kalau yang walaupun belum tumbuh tunas tapi kalau keras seperti ini, kalau waktunya sudah 1,5 bulan, ya ini nanti bisa dipastikan nanti pun akan, walaupun agak lama, akan muncul tunas-tunasnya.
bisa dipastikan. Oke, sekarang kita hitung persentase tingkat keberhasilan hidupnya ya. Dari 38 yang mati busuk itu 6% dari 6 bonggol dari 38 itu kira-kira 15% lah ya. 15%. Jadi tingkat yang berhasil 85%. Ini pun saya katakan kurang bagus lah ya, kurang bagus sebab saya biasanya tingkat keberhasilannya itu 90% ke atas, ya setidaknya 90%. Lalu kalau ada pertanyaan, bisa nggak tingkat keberhasilan hidupnya itu sampai 100%? Oh, bisa aja. Ada contohnya. Nah, ini. Nah, ini kurang lebih sudah 1 bulan ya. Sudah 1 bulan saya memang tanam cuma 4 bonggol. Dan kalau misalnya kita perhatikan dengan seksama, kita bisa tahu bahwa media ini dengan ini sedikit berbeda, bisa dilihat. Kalau kita lihat warnanya aja udah bisa kita kelihatan ya, oh ini media ada perbedaan. Dari situ aja kita udah bisa melihat bedanya. Nah, ini semua hidup. Ini ada yang sudah keluar tunas, 1, 2, bisa dilihat 2. Dan kembali yang 2 ini walaupun belum keluar tunas, tapi dia keras ya kalau kita tusuk. Kalau kita coba dorong, itu dia keras. Ini bisa dipastikan juga dia bisa tetap hidup. Mudah-mudahan kalau sudah 1 bulan gini. Nanti pada video selanjutnya kita upload lagi ya. Dan bisa dilihat juga medianya sudah kelihatan kering ya. Memang bagian atasnya kering, terlihat kering, cuma sama seperti yang tadi aglonema ini, itu bagian dalamnya saya bisa pastikan agak lembab bagian dalam. Dan biasanya inilah saatnya saya melakukan penyiraman pada bonggolan-bonggolan ini. Penyiraman yang akan saya lakukan penyiraman berat. Jadi penyiraman di mana air itu sampai betul-betul kita pastikan membasahi semua bagian media dari permukaan sampai dalam. Nanti sampai airnya itu menetes dan keluar dari lubang-lubang di bawah pot ini. Hal lainnya lagi yang belum saya sampaikan pada video selanjutnya, pada video sebelumnya mengenai bonggolan ini adalah ya, sebelumnya saya mohon maaf bahwa video sebelumnya kalau kurang lengkap info yang saya sampaikan itu sebatas kealpaan manusia ya, jadi nggak ada unsur kesengajaan. Nah, kalau bonggolan ini, dan ini juga tanpa akar sama sekali ya, bisa dilihat pada video-video sebelumnya, ini letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan jangan terkena hujan. Jangan sampai terkena hujan. Sebab air hujan itu, apalagi kalau sudah lama nggak hujan ya, itu tingkat keasaman dan polusi yang dibawa oleh air hujan itu bisa merusak tanaman. Lalu ketika kita misalnya juga mengecek bonggolan ini busuk atau enggak, misalnya kita mau ngecek menggunakan tangan misalkan, itu hati-hati kalau tangan kita agak berminyak. Itu juga bisa menjadi penyebab busuknya
busuknya ini ya, bonggolan ini. Sebab minyak di tangan kita itu mengandung mikroorganisme bagaimanapun juga. Itu makanya kalau kita mencari tahu tentang masalah kultur jaringan, itu dia melakukan metode perbanyakannya di lingkungan yang aseptik, artinya di lingkungan yang betul-betul bebas dari mikroorganisme. Dan untuk memberikan asupan nutrisi atau unsur haranya ke tanaman yang sedang dikultur itu menggunakan metode-metode khusus. Jadi ya agak wajar sekali kalau misalnya tingkat keberhasilan cacah bonggol ini nggak sampai 100%. Apalagi seperti saya bilang, saya juga nggak mau lagi membiasakan menutup dengan sungkup ya, menyungkupnya dengan plastik. Saya nggak lagi membiasakan itu. Sebetulnya salah satu tujuannya sungkup plastik itu membuat lingkungan aseptik bagi bonggol ini. Tapi sejak kita menggunakan media, di mana media juga mengandung mikroorganisme, ya saya pikir sudah kurang relevan ketika kita menyungkupnya, sebab kita menggunakan media tanam. Beda kalau di laboratorium kita menggunakan kultur jaring, dia nggak menggunakan media konvensional seperti kita gini, enggak. Nah untuk selanjutnya, apa lagi ya? Nah ini juga contoh tanaman dari bonggol ya, yang sudah bisa kita katakan ya berhasil lah. Nah ini tanamannya agak condong doyong ke sebelah sana, karena waktu saya letakkan itu datangnya sinar itu dari sana aja, jadi dia akan condong. Untuk membalikannya bagaimana? Itu gampang. Misalkan posisi kita naruh pohon ini, cahaya datang condong dari sana, ya kita balik aja, kita putar. Nanti begitu meletakkan, nanti dalam waktu 1 mingguan pun, beberapa hari, yaitu pohon akan kembali lagi dia lurus begini. Nah itu makanya sebetulnya penting kalau sudah pohon bagus gini kita taruh di mana cahaya datang itu merata ya. Walaupun dia tidak terkena cahaya langsung, cuma yang kenanya cahaya tidak langsung. Nah cahaya tidak langsungnya itu datang dari arah mana? Paling bagus kalau misalnya cahaya datangnya itu merata ya, jadi pohon nanti akan tampilannya akan bagus, dan kita nggak perlu lagi muter pot supaya dia kembali kembali roset dan bentuknya bagus. Nah ini juga contoh dari bonggolan, sudah bisa dipastikan bagus hidup. Ini juga tanpa akar juga dari bonggolan. Nah ini yang pernah saya bilang dalam video sebelumnya, ini dari bonggolan juga, bonggolan tanpa akar, tapi daunnya kecil-kecil. Nah kita bisa bandingkan, daun paling tuanya yang ini sebesar ini, tapi yang ini segini. Ini usianya padahal sama. Ini yang saya katakan, kalau faktor-faktor dalam cacah bonggol ini ada yang salah, itu bisa daunnya akan kecil dan pertumbuhannya akan lebih lambat dari yang bagus. Nah itu dalam video sebelumnya saya katakan bahwa pemilihan usia tanaman, pemotongan bonggol agar jangan terlalu pendek, itu salah satu menjadi juga faktor-faktor penyebab daun yang tumbuh itu besar atau kecilnya, itu dipengaruhi oleh itu juga salah satu.
Nah, lalu tambahan lagi supaya saya nggak lupa juga, bisa dilihat seperti yang saya katakan tadi, kalau dilihat dengan seksama, dilihat dengan mata saja kita tahu bahwa ada perbedaan media antara yang ini dengan yang ini, ya kan? Dan saran saya, kalau untuk cacah bonggol aglonema tanpa akar, gunakan saja medianya tanah merah murni. Tanah merah murni, gunakan aja itu sampai dia bisa hidup, tumbuh tunas, sudah ada 2 atau 3 daun, baru kita pindahkan. Dan yang namanya cacahan bonggol, kalau ketika baru tumbuh daunnya agak kecil seperti ini, misalnya ini daun awalnya kan, nah ini nih, kalau misalnya daun awalnya agak kecil, ya itu biasa, namanya cacahan bonggol. Dan juga kalau yang misalnya pertumbuhannya agak bagus dan lebih cepat, itu biasanya pada bonggol yang kita cacah itu sudah ada mata tunas. Mata tunasnya sudah cukup menonjol. Biasanya dia akan lebih cepat dan pertumbuhannya lebih bagus. Kalau yang mata tunasnya belum ada, itu cenderung lebih lambat dan daunnya bisa jadi juga kecil-kecil seperti ini. Nah, saya akan ambil contohnya, tunggu sebentar. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita mau cacah bonggol, nah ini yang saya bilang, kalau sudah ada mata tunasnya misalnya, nah ini mata tunas nih, ini mata tunas, ini mata tunas, ini mata tunas, terlihat lah ya. Nah, ini biasanya pertumbuhannya dia akan lebih cepat. Pada video sebelumnya pun sudah saya upload ya, kalau untuk mau mempertinggi kemungkinan hidupnya, kita juga bisa menggunakan metode penunjang, yaitu metode cangkok batang. Kita cangkok dulu sampai dia tumbuh akar. Kalau memang kita ragu, misalnya mau cacah bonggol seperti ini, kita ragu nih, kita mau supaya dia waktu kita cacah sudah punya akar, ya cangkok batang dulu, gunakan metode penunjang dulu. Oke, apalagi ya, untuk penyiraman tadi udah saya bahas ya, bahwa kalau saya melihat ini biasanya kalau atas bagian media permukaannya sudah kering seperti ini, itu waktunya bagi saya untuk disiram. Dan ini biasanya waktunya bisa 7 sampai 10 hari lah baru saya siram lagi. Jadi memang nggak usah terlalu sering melakukan penyiraman ya, sebab kalau dia pun terlalu basah, dia lebih mudah busuk juga. Oke. Untuk selanjutnya nanti, karena ini sudah kita pastikan sudah tumbuh akar, maka langkah selanjutnya nanti bagaimana supaya ini bisa tumbuh dengan bagus ya. Kalau ini kan sengaja memang belum diurus dalam tanda kutip ya, sebab masih yang penting hidup dulu, sehat dulu, dan punya akar dulu. Nanti untuk fase selanjutnya ya mudah-mudahan kita akan upload lagi videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.